Iya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa dulu ada fans yang luar biasa dari Rakyat Bersuara dan ia adalah sosok dengan high functioning autism, Ervita. Selamat malam Ervita. Selamat malam Om. Ini pemirsa setia Rakyat Bersuara, betul ya? Betul. Luar biasa, Anda banyak sekali kemudian menang di belasan event-event internasional terkait dengan dan juga nasional terkait dengan musik, betul ya? Betul. Dan Anda memiliki atau dengan high functioning autism. Iya Om. Bisa Anda ceritakan kenapa Anda senang nonton Rakyat Bersuara? Karena setiap selesai pemilu saya nonton Rakyat Bersuara. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dan sebelah kanan Ibunda ya. Ibunda, baik. Oke, tetap semangat Ervita. Ibu tetap semangat juga. Iya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Ini untuk pertama kali eksklusif ini. Mohon maaf, saya pinjam sebentar Bu ya. Ini adalah BAP, kemudian juga ada penuntutan, ada juga vonis. Oh ini BAP semua Bu? Oke, ini bahkan ini BAP, ini yang ada yang lain juga ya, di penuntutan dan sebagainya. Ini BAP saja, yang lain ada di situ. Tapi saya ingin membacakan sedikit. Ini BAP tahun 2016. Dan di sini sudah termaktub atau tertulis DPO atau daftar pencarian orang, pakai mic boleh Bu ya. Yang kemudian ada di BAP ini. Saya bacakan boleh izin Bu? Ini karena sudah inkrah jadi boleh saya bacakan ya BAP-nya. Atau Ibu yang bacakan? Silakan. Jadi ada 4 di sini. Yang pertama nomor 6 ya, Andika. Ya. Laki-laki 23 tahun alamat Banjarwangunan. Yang ketujuh Andi, laki-laki 23 tahun, ini pada kejadian ya 23 tahun, alamat Banjarwinangun, Cirebon. Nomor 8, Dani, laki-laki 20 tahun, alamat Banjarwinangun, Cirebon. Ya. Yang ke-9, Peggy, ALS atau alias Perong, laki-laki 22 tahun, Banjarwinangun, Cirebon. Ya. 4 orang ini buronan. Betul, berdasarkan BAP. Bisa ceritakan soal itu Bu? Kalau saya dari dulu pengacara yang mendampingi 8 orang ini tidak pernah tertarik membahas BAP, tidak pernah tertarik membahas DPO. Karena apa? DPO itu dibuat oleh pelapor, sudah ada Pelapornya siapa? Pelapornya Bapak Rudiana, Ayah korban, ayah Eki. membuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 sudah mencantumkan 4 DPO. Sementara pelaku pertama diperiksa dalam BAP itu pada tanggal 31 Agustus pukul 20.20. Jadi bagaimana para pengacara yang hadir di situ udah mikir DPO karena pelapor sudah punya DPO sebelum pelaku diperiksa. Pelapor sudah punya DPO, Pak Rudiana ini berdasarkan Ya. itu. Sudah punya DPO sebelum pelaku diperiksa. Ya. Sebelum pelaku ini yang 8 orang ini termasuk 7 yang masih di penjara sekarang ya. Ya. Dari mana Ibu bisa simpulkan itu? Dari BAP ini Mas, ini semua faktanya ada di sini. Bisa jelaskan? Jadi di sini kan biasalah kalau BAP pertanyaannya apa yang terjadi dan sebagainya itu disampaikanlah terjadi permasalahan seperti yang disamakan seperti tuntutan gitu. Pada akhirnya peristiwanya sama dengan tuntutan. Kemudian siapa identitas pelakunya 1 sampai sekian termasuk sudah mencantumkan DPO. Padahal pelakunya sendiri diperiksa pada pukul 20.20. Kronologisnya begini deh. Ini berdasar fakta persidangan. Saya ngomong fakta persidangan. Waktu itu ada kecelakaan tanggal 27 Agustus 2016. Sebetulnya beritanya sempat masuk koran. Terjadi kecelakaan. Pada saat kecelakaan, salah satu petugas sepertinya mengetahui korbannya adalah anak anggota polisi. Disampaikanlah informasi itu. Di dalam persidangan, saksi menyatakan datang ke rumah sakit, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016, saksi melihat kondisi motor yang tidak terlalu rusak parah.
Di persidangan, saksi menyatakan melihat kondisi motor yang tidak rusak parah, naluri saya sebagai seorang polisi, saya meyakini anak saya bukan korban kecelakaan. Saat itu saya ingat betul, karena saya hadir di persidangan mendampingi salah satu pelaku, saya menanyakan, saudara saksi kenapa begitu yakin anak itu bukan kecelakaan tapi Ke Pak pembunuhan? Rudiana waktu itu ya? Iya. Pak Rudiana waktu itu di Kasat Narkoba. Kanit atau ya? Kanit Narkoba di Polres Kota Cirebon. Kota Cirebon, oke. Kemudian saksi waktu itu menjawab, karena 1 bulan sebelumnya anak saya berkonflik. Cuman saya tidak mengejar konfliknya dengan siapa. Nah, dasar dari kecurigaan itu pada tanggal 31 Agustus, saksi di persidangan menyatakan dia menelusuri jalan tempat jatuhnya kedua korban. 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. 500 meter ke kiri itu arahnya mendekati jalan perjuangan SMP 11. Di tempat itulah dia bertemu dengan Dede dan Aep. Dede itu warga Gunung Jati yang jauh lokasinya dari SMP Jalan Perjuangan SMP 11. Kemudian Aep itu warga Bekasi Cikarang. Saksi juga menyatakan dia memperlihatkan foto motor anaknya kepada Dede dan Aep. Pernah nggak lihat motor ini ada keributan atau terjadi kejar-kejaran? Untung ada Scarlett dengan Instant Bright Formula, fix cerah seketika bareng Scarlett. Memberikan nomor handphonenya kepada Dede dan Aep. Itu terkonfirmasi di persidangan. Saksi sendiri menyatakan seperti itu. Kemudian pada pukul 17, saksi mendapatkan informasi dari Dede dan Aep, anak-anak yang mengejar motor itu sudah berkumpul di depan SMP 11. Apa yang janggal di situ, Bu? Pada saat itu juga saksi membawa anggotanya untuk langsung menangkap 7 orang yang anak-anak yang sedang berkumpul di situ. Dari apa yang kemudian disampaikan ada yang janggal? Saya melihat kok biasa saja. Maksudnya itu proses yang biasa saja dalam penyidikan dan itu masuk akal. Kalau menurut Mas masuk akal, gimana ceritanya masuk akal apabila yang dituduhkan itu pembunuhan berencana, Oke. tetapi informasinya hanya Dede dan Aep yang tidak pernah bisa dihadirkan di persidangan. Oh, ini masalahnya karena saksinya tidak pernah dihadirkan persidangan. Ya. Tapi belum berarti kemudian kesaksian itu salah dong, Bu. Tapi dalam waktu 3 jam kemudian menangkap anak-anak itu tanpa surat penangkapan terkonfirmasi di sidang karena waktu itu hakim menanyakan ketika melakukan penangkapan kepada anak-anak itu apakah dengan surat penangkapan, dijawab tidak, hanya komunikasi melalui lisan. Saya ke Bung Farhad sebagai praktisi hukum, Anda melihat ada yang janggal di sini? Ya, selamat malam semuanya. Sebenarnya saya sangat mengamati kasus ini ya. Tapi setelah kita ngomong-ngomong dan dengar dari Peggy maupun dari Ibu ini, memang ada satu kejanggalan juga yang seperti saya katakan tadi. Contoh yang ibunya Peggy ya tadi, dia harusnya terbuka gitu. Memang kendala di kepolisian itu adalah masalah DPO. Gitu. Saya punya satu kasus di Bekasi, itu DPO ada tapi nggak dikasih ke kita. Jadi bingung mau nangkap orangnya, padahal orangnya ada. Nah, tanya ke polisi yang satu harus polisi yang mana. Jadi DPO itu untuk polisi yang mengeluarkan DPO atau buat polisi atau seluruh rakyat bisa ngambil terus bawa kantor polisi itu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah seluruh DPO selama ini disampaikan, diumumkan, sehingga tidak seperti ibu tadi seolah-olah saya nggak tahu anak saya DPO, tiba-tiba ditangkap. Padahal menurut ibu, polisi pernah mendatangi dan pernah menyita motor ya? Oke. Betul, Bu? Oh, saya tanyakan sebentar. Bu Kartini, Pak Tony? Iya. Tadi sempat dikatakan belum pernah diperiksa sebelumnya. Apakah benar sempat diperiksa oleh kepolisian pada, bukan 2024 ya, sesaat setelah 2016, lalu kemudian sempat disita motornya tadi? Ya, hanya ada penggerebekan dan ngambil motor terus udah. Anak saya tidak pernah diperiksa. Oke, ini Sedangkan koreksi ya. anak saya juga tidak ada. Jadi pernah didatangi polisi, masih ingat tanggalnya berapa waktu itu Bu? Tahun? Lupa. Tahunnya? Tahunnya juga lupa sih. Tahun yang sama di 2016? Oh, tahun yang sama, iya.
pas waktu kejadian 3 harian. September 2016, betul ya? Sebulan setelahnya kurang lebih. Kayaknya sih. Oke. 3 hari setelah kejadian. 3 hari setelah kejadian baru rumah digerebek. Oke, 3 hari setelah kejadian, Agustus berarti dong ya? Agustus ya atau awal September lah mungkin. Intinya masih di 2016, motor diambil tapi tidak pernah diperiksa. Tidak. Apa yang disampaikan waktu itu, Bu? Disita tapi nggak pernah diperiksa, ini kan aneh. Dikasih tahu di Bandung, Bu ya? Ya, saya menyampaikan anak saya tidak ada di tempat, anak saya lagi kerja di Bandung gitu. Tapi tidak dikejar tuh, Pak Aiman. Tapi diambil motornya, alasan diambil motornya apa? Katanya ngomongnya buat barang bukti gitu aja. Sebentar, ini menarik. Bu Sri mungkin bisa menjelaskan soal ini. Tidak pernah diperiksa tapi motornya diambil, disita. Sebenarnya kalau ditanyakan ke saya ini menjadi cukup sulit karena saya bukan penyidiknya. Oke, baik. Tetapi saya melihat perkembangan saat ini akan berguna bagi pihak kepolisian, menjadi suplemen bagi pihak kepolisian untuk lebih memacu dirinya untuk menyidik kasus ini secara paripurna. Saya katakan paripurna, mengapa? Karena tekanan publik, ruang kecurigaan publik begitu besar, ini justru menjadi cambuk bagi pihak kepolisian. Oleh karena itu, sebagai mantan penyidik, saya meyakini, kalau boleh bahasa kini, kepedeannya di Reskrim Polda Jabar, kepedeannya Kabid Humas Polda Jabar, mereka memegang bukti-bukti yang membuktikan atau yang menghubungkan Peggy dengan kasus ini. Kalaupun toh dugaan sebagian kita bahwa terjadi kesalahan dan sebagainya, tidak mungkin kalau terjadi kesalahan akan diteruskan dengan kesalahan. Saya meyakini itu. Karena yang mengambil adalah instansi atas. Kalau toh benar, nanti kita lihat. Ajang pembuktiannya ini adalah kalau saya boleh pasal-pasal kejadian masa lalu yang dirangkai. Bisa jadi pasal ini tidak cocok, tapi cocok dengan yang lain. Itu bisa saja terjadi. Maka pasal-pasalnya akan ditemukan memang kuncinya. Kalau toh benar apa yang dikatakan oleh Ibu dan sebagian yang sudah sering kita dengar, pihak kepolisian tidak akan menggelincirkan dirinya hanya untuk menyelamatkan proses yang lalu. Bahwa ada di awal itu mungkin kesalahan bisa jadi? Bisa jadi karena apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian mencari pasal-pasal tadi kan. Pasal itu kan bercerai-berai. Apakah pasal ini, pasangannya ini, atau bagaimana? Nah itu sebenarnya, diujilah, maka meja persidangan itu adalah ajang untuk membuktikan bahwa tuduhan ini benar. Kalau saya melihat jika benar apa yang kita duga hari ini seperti itu adanya di masa lalu, semampu apa pihak kepolisian mempengaruhi penuntut umum? Ini waktu sidang waktu itu ya? Semampu apa penuntut umum meyakinkan majelis hakim? Bahkan hukumannya maksimal. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya mencoba merenungkan ketika saya menjadi penyidik. Bolak-baliknya perkara Mas bukan persoalan sepele. Apalagi ini hukumannya hukuman berat. Pembunuhan berencana. Tidak mudah. Persoalan-persoalan penipuan aja bolak-balik. Apalagi ini kematian dua orang anak manusia, lalu tersangkanya sebegitu banyak. Kalau tidak diteliti secara scientific investigation, tidak mungkin hakim memiliki keyakinan. Itu persepsi saya, keyakinan saya sebagai orang yang pernah menyidik sekian puluh tahun di kepolisian. Kebetulan perjalanan hidup saya, staf, wilayah, terus penyidik. Jadi itu. Nah, oleh karena itu, saya sangat menikmati, jujur, saya sangat mensyukuri situasi ini akan menjadi ajang pembuktian apakah profesionalisme Polri itu semakin meningkat atau berjalan mundur. Tetapi dalam keyakinan saya, melihat penampilan rekan-rekan saya, mantan rekan-rekan saya, ini biarlah barangkali publik diajak bersama-sama untuk sama-sama menyisikan ruang keraguan, dan itu harus.
Kalau mau penegak hukum harus ada ruang keraguan sehingga Fair kita enough. sama-sama berpikir kritis. Tapi Oke. Silakan Bu, silakan. ya, Saya mau berikan kesempatan kepada Ibu nanti. oke, saya lanjutkan Mas. Jadi gini, kalau menurut saya ini bukan arena ajang pembuktian lagi. Kalau pembuktian itu gampang banget gitu. Kenapa Dirkrim Jawa Barat itu mau menangkap? Tentu dia melalui satu investigasi dan dia yakin ada pembuktiannya gitu. Nah, yang menjadi persoalannya ini ada catatan baru lagi. Ini adegan pembulian yang terjadi. Kalau awal saya berpikir ya, loh kok bisa ya hanya modal awalnya film. Apa maksudnya? Dan ini menyerempetnya yang aneh-aneh lagi. Aneh-aneh seolah-olah katanya yang dibunuh itu atau pembunuhnya dulu udah jadi polisi jadi jenderal sekarang. Terbalik lagi anaknya jenderal, terbalik lagi anaknya bupati. Nah, dan ini hati-hati loh. Baik pengecara-pengecara ya. Jangan sampai kalian seenaknya mengatakan ini viral, nanti catatan kalian bisa dilaporkan balik itu. Tapi yang menyatakan bahwa ada pejabat kan Ibu Kartini. Saya sampaikan dulu, bentar, saya tanya dulu ke Bu Kartini. Bu Kartini waktu itu sempat menyatakan bahwa Peggy sempat bercerita ke Ibu bahwa saya tidak bersalah, biarkan saya menjadi tumbal pejabat. Boleh diceritakan Bu soal itu Bu? Ya, itu juga saya dengar-dengar dari orang-orang. Saya juga nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerti hukum. Cuman orang-orang bilang katanya kayak gitu, ada anaknya apa yang melakukan itu anaknya pejabat gitu. Saya ngomong Peggy cuman sempat mengatakan itu nggak Bu? orang-orang. Peggy. Apa? Peggy sempat Kenapa? mengatakan itu nggak ke Ibu? Nggak pernah. Waktu Ibu ketemu Peggy di Polda. Oh, Peggy nggak pernah ngomong. Enggak gini. Jadi gini ya Pak Iman. Silakan Pak Tony. Memang sudah nyebar. Jadi gini, pada saat Ibu Kartini besuk ketemu Peggy Setiawan itu kan menyampaikan ke Ibu dengan bahasa, silakan Bu. Kalau saya harus menjadi tumbal. Iya. Jadi ada kalimat kalau saya harus menjadi tumbal anak apa Bu? Silakan. Anak pejabat, ya saya rela mati mah karena saya tidak pernah artinya melakukan pernah kejahatan menyampaikan Oke, itu, Peggy. Ibu, Ya. saya lanjutkan Mas ya. Kalau ini Ibu kayaknya masih menutupi ya. Artinya Ibu udah ketahui bahwa anak Ibu itu adalah bagian yang dicari polisi dan merupakan bagian yang takut sehingga mengatakan rela sebagai tumbal sampai saat ini. Apakah Ibu tahu bahwa selama ini anak Ibu tuh lari nggak pernah datang lebaran, sengaja sembunyi sampai disita motor dan lain sebagainya. Jangan Ibu membuat opini publik seolah-olah ini tiba-tiba polisi asal menangkap salah nama Peggy jadi Egy gitu. Nah, karena nanti salah-salah Ibu bisa jadi tersangka gitu, termasuk pengacaranya. Nah, jadi menurut saya terbuka saja. Kalau memang polisinya memang Tapi jangan diintimidasi Bung Farhat. ya enggak, Jangan bukan. intimidasi. Nanti Karena ini nggak berani ngomong dia. ini Nanti terang-terangan. biar saya jawab untuk Pak Oke, Abbas. silakan. Karena ini terang-terangan banget. Ibu ini mengatakan seolah-olah tiba-tiba anaknya datang ditangkap polisi. Tapi setelah kita tanya satu persatu, pernah ada pemeriksaan, pernah ada penyitaan motor, pernah ada kalimat menyatakan sebagai tumbal. Dan saya ingatkan, jangan sampai menyeret-nyeret. Karena setahu saya, ketika Polres Cirebon menangkap ini perkara ini langsung dibawa dan disidik oleh Polda Jawa Barat. Betul Bu? Artinya saya lihat, kayak film India ya, seorang ayah dibunuh anaknya kemudian membuat laporan sendiri dan Ibu katakan tadi sudah ada DPO. Ini beda Bu. Kalau untuk menentukan DPO itu perlu waktu lama, panggilan tersangka 2 kali, 3 kali dipanggil tidak datang. Tapi untuk perkara pembunuhan itu mereka bisa menduga ketika siapa? Ketika taruhlah dicekek lehernya. Siapa yang mau ikut geng kamu? 12 waktu itu. Nggak perlu surat panggilan, izin penggeledahan, izin penangkapan lagi. Nah, ketika ditangkap 7 orang atau 8 orang ini, mereka dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan tidak mungkin asal. Tadi berikan kesempatan dulu pada Bu Kartini. Tadi pertanyaannya Bung Farhat. Silakan. Ya Bu, pertanyaan saya. Apakah selama 7 tahun ini anak Ibu pernah pulang ke kampung untuk lebaran bersama-sama sebagai orang yang bebas merdeka seperti orang normalnya? Atau Ibu tahu, menyadari bahwa Ibu termasuk orang yang menyembunyikan anaknya dan anak Ibu adalah yang bersembunyi untuk menghindari dari proses peradilan dan hukuman yang berat akan ditimpa oleh anak Ibu. Karena walaupun anak Ibu lari sebenarnya dia akan mengalami satu proses masa daluarsa. Persembunyian dan selama itu juga dianggap sebagai hukuman. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah, nggak ditemukan anak Ibu juga selama 12 tahun atau 15 tahun. Anak Ibu adalah bagian dari DPO yang dihukum dan dalam ketakutan, takut ditangkap, takut digebukin, takut dibalas. Nah, jadi bagi kita masyarakat hukum sebagai lawyer, Oke. pelarian itu adalah bukan masalah lari dari hukuman, tapi mereka menjalani hukuman. Silakan Mas Tony.
Silakan Mas Tony. Jadi Bang Farhat ini, jadi Bang Farhat ini bukan bertanya, ini kan memberikan nasihat hukum. Tidak apa-apa, cuma Bang Farhat harus ingat, pertama, bagaimana kalau hal ini terjadi di keluarga Bang Farhat. Kedua, Bang Farhat ingat, ini masih proses hukum. Ya, kalau masih proses hukum, ya, di hukum kita ini kan menganut asas praduga tak bersalah. Tidak bisa dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karenanya, keluarga bisanya melakukan pembelaan seperti ini karena meyakini Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron. Jadi bukan kemudian, oh, Ibu tahu nggak ini sudah DPO, sudah 8 tahun nggak balik apa. Pertanyaan saya, yang DPO itu adalah Peggy alias Peron, itu Peggy Setiawan atau bukan? Coba Anda jawab. Makanya ini mau dibuktikan di persidangan. Yang dikejar polisi adalah Peggy anak ibu itu. Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Ya nggak ada masalah, nanti kan Anda yang membuktikan ketika di pengadilan ini bukan orang ya. Nanti polisi bisa meng-SP3. Tapi kalau masalah nama mungkin keterangannya. Saya tunggu kalimat-kalimat itu tuh, SP3 tuh. Ya nggak masalah, tapi tidak mungkin polisi main tangkap nih. Sedangkan ibu itu udah tahu bahwa pernah diperiksa, pernah di BAP, pernah disita motornya. Belum. Tadi hanya disita motornya tanpa diperiksa. Gimana Ibu? Pernah diperiksa? Tidak, hanya diambil motornya, Nah, itu tidak pernah diperiksa anaknya sama sekali. Tidak pernah dipanggil, Bu. Ibu nggak pernah di Tidak. BAP, Ibu nggak pernah di BAP, Ibu nggak pernah ditanya kemana anaknya diperiksa polisi Ibu? Iya ditanya, saya jawab anaknya lagi kerja di Bandung, gitu aja. Diperiksanya di mana? Di rumah atau di kantor polisi? Diperiksa apa ditanya, Mas? Beda ini. Ditanya aja polisinya ke rumah waktu penggerebegan. Cuma satu Ibu, pertanyaan ya, anaknya Bu? Mana? Ya, saya bilang anaknya ada di Bandung lagi kerja Pak, gitu udah. Berapa kali Ibu ditanya polisi atau dicari-cari seperti itu selama 7 tahun Cuman ini? waktu penggerebekan itu aja, terus udah nggak ada lagi. Ibu tahu bahwa ada RT menanyakan bahwa anak Ibu bagian dari yang dicari sehingga sampai penangkapan saat ini? Ya saya dengar-dengar katanya itu, sedangkan saya bersikukuh keras anak saya waktu kejadian tidak ada di sini dan juga tidak ikut-ikutan. Mohon maaf Tapi ya yang Pak. menarik Bang Farhat, waktu datang itu ngomongnya bukan anak ibu terlibat pembunuhan, tetapi apa Bu ngomongnya? Ada polisi satu ngomongnya anak ibu punya utang sama saya 5 juta belum bayar. Ada yang satu lagi nyawa dibayar nyawa. Anak ibu ada yang satu lagi ngomongnya anak ibu membunuh orang, gitu aja. Sehingga sejak 2016 sampai Itu kan- geger, sampai rame, itu ibu kan- tidak tahu bahwa Peggy Setiawan itu terlibat. Itu kan- Tahu-tahu itu setelah ditangkap. Itu kan Bang Farhat. teknik daripada kepolisian menyatakan biasa. Kalau ditanya anak Ibu membunuh atau apa makin disembunyikan. Sedangkan ditanya punya utang aja disembunyikan, nggak ditongolin kan kira-kira seperti itu. Ya, tapi jangan mengatakan ibu menyembunyikan. Tapi yang jelas gini Pak, ini kan kita sebagai lawyer kita tahu kan beban derita daripada korban ini kan ada beda. Bukannya saya mengintimidasi klien saudara, tapi yang jelas cara menjawab dan Anda di samping itu juga menurut saya sih kayaknya kayak ragu-ragu, kayaknya kalau pembawa acara nggak menanyakan gitu, saya sebagai peserta di sini kalau saya nggak nanya gini saya nggak nyaman Mas gitu. Silakan, Mas. Ya artinya kenapa pura-pura kayak nggak tahu? Kalau saya nggak nanya gini, Ibu nggak akan jawab. Maka Indonesia akan melihat seolah apa yang Ibu sampaikan itu adalah satu kepolosan bahwa Mas. orang nggak salah kok tiba-tiba Mas. ya. Mas yang biasa ngomong di depan kamera beda Mas sama orang kampung Mas. Ditanya gemeteran, mau salah mau bener ditanya orang yang nggak kenal gemeteran Mas. Jadi jangan nyamain gestur orang yang biasa berkomunikasi di depan orang banyak, di depan kamera dengan orang kampung. Kalau begitu Gesturnya beda. Enggak. izinkan saya yang berbicara ini. Saya sedikit dulu, Sudah berangkum. sedikit saya ini yang satu. Singkat Tadi aja, Ibu Bang. mengatakan bahwa DPO sudah ada sebelum diperiksa gitu. Ibu menurut saya nggak ada masalah, itu nggak ada persoalan yang berlebihan di situ. Artinya polisi juga kalau namanya pembunuhan kalau perlu 24 jam, kalau perlu 3 jam bisa menangkap orang semua nggak? Karena mereka siapa yang bunuh? Apa kaitannya? Apalagi udah ada benang merah bahwa pernah terjadi konflik. Ya masalah tidak terbukti ya nanti nomor 2. Tapi yang jelas terbukti dan dihukum maksimal. Nah, bahkan hakim tidak mempertimbangkan lagi ini yang dihukum ini umur 23 tahun. Kalau saya jadi hakim saya nggak hukum seumur hidup, paling saya hukum 20 tahun. Kecuali buktinya kuat, Anda mengatakan Ya itu. karena dianggap ini betul-betul kuat dan ini dianggap Oke. tidak bisa Ibu, dimaafkan silakan. lagi. Sebelum saya break. Sejak
saya yang hadir di persidangan, saya tahu betul kondisi sidang seperti apa. Hakim boleh tidak percaya pada alibi para terdakwa waktu itu. Hakim boleh tidak percaya pada keterangan saksi yang kita hadirkan. Hakim boleh percaya pada argumen terdakwa pada saat itu pada saat kejadian mereka sedang melakukan apa. Hakim juga boleh tidak percaya ketika para terdakwa menyatakan mereka mengakui perbuatannya sesuai dengan tuntutan karena mendapatkan intimidasi. Hakim boleh tidak percaya. Tetapi masa hakim tidak mempercayai hasil visum? Hasil visum dari otopsi yang sudah disumpah karena jabatannya. Apa yang Bu Imu sampaikan dari hasil visum itu? Dalam tuntutan, penyebab kematian korban adalah korban Muhammad Rizki meninggal dunia di tempat. Saudara Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga akhirnya korban Muhammad Rizki meninggal dunia di tempat. Itu bunyi tuntutannya. Rizki meninggal dunia di tempat karena tusukan benda samurai. Itu tuntutan. Hasil otopsi? Hasil otopsi kesimpulannya oleh Dr. Andri Nurrohman, SPF. Pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun, tampak mayat dalam kondisi membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang mengakibatkan kematian. Benda tumpul, sana benda tajam. Ya. Oke, pertanyaan saya sederhana Bu. Kalau seandainya, nanti dijawab ya. Kalau seandainya hakim itu kemudian tidak meyakini, kenapa hukuman maksimal yang dijatuhi? Dan ini anak-anak muda semua yang masih punya masa depan panjang. Nanti selepas jeda saya akan tanya ke Ibu dan juga pengamat media sosial, Mbak Zanza Bella. Kami akan segera kembali saat lagi di Rakyat Bersuara.